Hai, yuk yuk semangat. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kalimat efektif. Kita udah belajar struktur, kemudian kalimat yang logis. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat yang hemat. Ciri yang ketiga ini lumayan mudah sebenarnya. Karena kalau di sekolah itu banyak sekali soal-soal kalimat efektif yang menanyakan tentang kehematan. Jadi harusnya bagian ini tuh gampang banget dibandingkan dengan struktur sama kelogisan kalimat. Kita buktiin ya, gampangnya tuh kayak gimana. Kalimat yang hemat itu adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang sesuai dengan fungsinya gitu. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat itu tuh tidak boros. Gampang banget kan? Misalnya, di sini ada beberapa contoh. Kalimat satu, para siswa-siswa sedang menunggu pengumuman hasil UTBK. Nah, ini kan jelas banget kan salahnya tuh ada di mana? Kamu pasti tahu deh, ya nggak? Salahnya itu ada di para siswa-siswa. Para itu kan udah menunjukkan jamak atau banyak. Nah, siswa-siswa itu kan juga menunjukkan jamak. Berarti bentuknya ini adalah boros. Kalimat satu salah karena boros. Bagaimana cara membenarkannya? Kita bisa menghilangkan kata para, atau kita juga bisa menghilangkan siswanya. Jadi bisa siswa-siswa sedang menunggu pengumuman hasil UTBK, atau para siswa sedang menunggu pengumuman hasil UTBK. Jadi kalau di bagian ini, kita bisa nggak memperhatikan pola kalimatnya. Kemudian contoh yang kedua, beberapa buku-buku yang sudah dibeli tidak sempat dibaca. Ini juga jelas banget kesalahannya di mana ada kata beberapa yang sudah menyatakan jamak, kemudian ada juga kata buku-buku yang juga menyatakan banyak. Berarti perbaikannya gimana? Bisa dihilangkan kata beberapa atau bisa dihilangkan kata buku. Jadi bentuknya bukan kata ulang gitu. Bisa beberapa buku yang sudah dibeli tidak sempat dibaca atau buku-buku yang sudah dibeli tidak sempat dibaca. Gitu. Jadi kalimat dua ini tetap salah, alasannya adalah boros. Yang ketiga, dalam pertemuan itu semua hadirin diminta untuk berdonasi. Nah, di kalimat tiga ini tingkat kesulitannya agak naik gitu ya. Apa sih yang membuat kalimat tiga ini boros? Ada bentuk semua hadirin. Semua itu sebenarnya menyatakan jamak juga, seluruh. Nah, hadirin itu kan maknanya juga udah semua orang yang hadir. Berarti dalam kata hadirin itu udah memuat makna semua. Makanya kita nggak bisa nulisnya tuh semua hadirin. Kalimat tiga ini boros, sehingga perlu dihilangkan kata semua. Jadi langsung aja, dalam pertemuan itu hadirin diminta untuk berdonasi. Kalimat 4, nah ini jadi lebih susah lagi ya dibandingkan kalimat satu sama 2. Kami tinggal di rumah ini hanya untuk sementara waktu. Kalimat 4 ini juga salah, alasannya adalah boros. Yuk, kira-kira apa ya yang membuat kalimat 4 ini boros? Ada yang tahu nggak? Nah, yang boros itu adalah penggunaan kata waktu. Kenapa boros? Kata sementara ini tuh udah pasti merujuk ke waktu. Berarti kita perlu menghilangkan kata waktu karena makna kata waktu ini udah termasuk di dalam kata sementara. Jadi yang benar adalah kami tinggal di rumah ini hanya untuk sementara. Jadi nggak perlu ada kata waktu. Kemudian kalau kalimat 5, karena kelalaiannya, semua penghuni asrama itu kena marah. Boros nggak kalimat 5? Jawabannya adalah tidak, alias kalimat 5 ini benar. Semua penghuni, semua penghuni ini tuh nggak boros, karena penghuni kan nggak punya makna jamak gitu. Makanya di antara 5 kalimat ini, kalimat yang efektif itu hanya satu. Nah, berarti boros itu sebenarnya bukan karena menggunakan kata-kata yang jamak aja, melainkan ada beberapa kategori boros. Ini ketidakhematan yang levelnya itu udah lebih susah ya. Biasanya level UTBK tuh nggak yang
segampang ini. Tapi modelnya tuh kayak kalimat tiga atau kalimat empat. Yang susahnya itu levelnya lebih tinggi lagi. Maka dari itu, untuk ketidakhematan kalimat, itu ada beberapa cirinya. Kategori kalimat yang tidak hemat itu ada 5. Yang pertama adalah menjamakkan kata yang sudah jamak. Contohnya tadi udah ya, ada bentuk banyak buku-buku. Kemudian menjelaskan kata yang sudah jelas. Ini tuh boros juga kalau dalam kalimat efektif. Contohnya, misal ada maju ke depan. Lah, kalau maju itu mau kemana lagi coba? Pasti kan ke depan kan? Makanya bentuk ini tuh boros gitu. Menggunakan kata yang maknanya sama. Ini bukan kata-katanya yang sama ya, tapi maknanya itu bersinonim. Contoh, ada orang yang menggunakan kata adalah merupakan sekaligus. Itu nggak boleh. Dia adalah merupakan siswa yang pintar. Itu nggak boleh. Atau misalnya ada juga orang yang sering menggunakan kata agar supaya ini tuh sekaligus gitu dalam satu kalimat. Dia belajar agar supaya pandai. Nah, ini adalah bentuk yang boros karena maknanya itu sama. Berarti kita bisa pakai salah satunya aja, nggak dua-duanya. Kemudian, sudah termasuk dalam kata umumnya. Kalau kita ngomongin kalimat efektif, bentuk yang kayak gini tuh masuknya boros. Contohnya apa? Misal ada kata hari, terus dipasangi dengan kata Senin. Nah, Senin ini kan udah pasti maknanya hari kan. Ini bentuk yang boros. Terus tadi ya, misal ada bentuk sementara waktu, itu juga masuknya adalah boros. Terus, yang terakhir, mengulang subjek yang sama pada anak kalimat. Ini masih ada kaitannya dengan struktur ya, karena kan ada subjek nih. Contohnya apa? Misal, adik tidak masuk karena dia sakit. Nah, kalimat ini kalau kita SPOK-in, adik itu adalah subjek, tidak masuk itu adalah predikat, karena dia sakit itu adalah keterangan. Nah, di keterangan itu kan dia bisa dipecah lagi. Dia itu tuh jadinya subjek, sakit itu adalah predikat. Nah, subjek kata dia ini tuh kan merujuknya ke adik. Berarti kan subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, subjeknya itu nggak perlu diulang. Kalau diulang jadinya adalah boros. Meskipun di sini kata-katanya udah diganti ya, dari kata adik diganti dengan kata dia, tapi tetap bentuknya tuh boros karena sebenarnya yang dimaksud itu sama, sama-sama adik gitu. Kecuali kalau kalimatnya itu berubah ya, subjeknya itu beda. Nah, bentuk yang tidak boros ini contohnya kayak gini. Adik tidak masuk karena ibu mengajaknya pergi. Nah, kalau kalimat ini di SPOK-in, subjeknya kan beda di induk kalimat sama anak kalimatnya. Adik di sini subjek, tidak masuk ini predikat. Karena ibu mengajaknya pergi, ini kan jadinya keterangan. Ketika keterangannya kita pecah, ibu itu subjek, mengajak itu predikat, nya itu tuh objeknya. Nya ini kan mengacu ke adik ya. Dia bisa menjadi objek. Pergi itu adalah pelengkapnya. Nah, subjeknya di anak kalimat itu adalah ibu. Di induk kalimat subjeknya adalah adik. Makanya bentuk yang kedua ini tuh betul alias tidak boros. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lihat beberapa contohnya. Kalau contoh soal tipe UTBK tuh gimana? Misalnya kayak gini nih, ada kalimat, anak itu berlari karena dia sangat takut terhadap anjing. Nah, kata yang perlu dihilangkan pada kalimat di atas adalah, kalau kita lihat, anak itu di sini tuh jadinya subjek, berlari itu sebagai predikat. Karena dia sangat takut terhadap anjing, itu adalah keterangannya. Nah, di dalam keterangan ini bisa dipecah lagi. Apa aja dia di sini itu bisa jadi subjek di anak kalimatnya. Sangat takut di sini tuh jadinya adalah predikat terhadap anjing di sini tuh sebagai pelengkapnya. Nah, subjeknya di sini itu kan sama. Dianya itu kan mengacu ke anaknya. Berarti harusnya kata dianya ini dihilangkan. Anak itu berlari karena sangat takut terhadap anjing. Jadi bukan kata itu yang dihilangin, karena itu tuh menjadi kata tunjuk dalam kalimat ini. Karena itu juga nggak bisa dihilangin karena dia tuh menjadi penghubung untuk kedua klausanya.
Makanya jawabannya adalah C, karena dia ini mengulang subjek yang sama di anak kalimatnya. Kalau sangat, itu kan dia menunjukkan intensitas gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangin. Kemudian terhadap anjing, itu kan dia sebagai penanda pelengkapnya. Makanya dia nggak bisa dihilangin juga. Yang bisa dihilangin adalah kata dia. Alasannya tadi ya, karena ada pengulangan subjeknya. Itu dia sedikit materi tentang ketidakhematan kalimat yang harusnya nggak begitu susah ya kalau kita bandingkan dengan dua ciri yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyain, boleh ya, nanti di komen aja apalagi kira-kira yang mesti aku jelasin gitu. Seperti biasa, untuk mengecek apakah kamu sudah paham atau belum terkait materi ini, di sini ada 5 kalimat yang perlu kamu cek apakah kelima kalimat ini sudah hemat atau belum. Kalau sudah hemat, berarti kalimatnya termasuk kalimat yang efektif. Kalau nggak hemat, ditentukan ya kira-kira mana sih kalimat yang tidak hemat dan alasannya itu apa. Itu aja materi untuk hari ini. Semoga kamu makin paham ya. Tetap semangat terus belajarnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye!